Ini Jawa Randu juga ini. Ini apa Pak? Ini Jawa Randu. Bur kan? Kalau ini Pak, nah ini kayaknya. Nah ini bur ini. Ini jenis bur yang kita coba nantinya sebagai bibit kita untuk kita crosskan dengan kalau di Tanggamus dulu ada namanya burawa, nah kita coba Ciptakan juga Pak ya. kita coba seperti itu. Ini masih diri atau sudah produksi Pak? Masih diri ini sekarang lagi ambil. Lagi ambil. Silakan. Ini jenis kali gesing apa Pak ya? Ya, jenis kali gesing. Jenis kali gesing. Ini kalau pacak seperti ini biasanya dibanderol dengan harga berapa Pak? Kalau harga itu relatif sebenarnya, kalau namanya juga kalau untuk pacak ya bisa sampai 7 sampai 9 juta antara grade itulah. Nah, ini cempe-cempe hasil silangan kita, ada yang crossbur, ada yang Jawa Randu, tapi kita belum maksimal. Jadi masih dicampur Pak ya? Belum dipisah. Ya, karena cempe ini baru umur 4 bulan sampai 5 bulan, 4 bulan lah 4 rata-rata. bulan Pak. Oh, bobot berapa ini Pak usia 4 bulan? Sudah pernah ditimbang? Ya kurang lebih sekitar 20-an kilo ya. 20 kilo Pak? Iya, 20 sampai 25 kilo. Sekitar itu. Target Pak Sutikno untuk cempe-cempe ini di usia 7 sampai 10 bulan ini berapa kilo nantinya Pak? Ya kalau itu sih itu tadi karena kita masih tahap uji coba sehingga harapan kita semaksimal mungkin. Kita belum punya tahapan target seperti itu. Kita semaksimal mungkin, harapan kita kalau bisa, kalau ini cross kita masih tahap awal sehingga kita belum punya grade seperti itu. Jadi, tapi harapan kita ya semaksimal mungkin lah. Jelas umur 5 bulan 5-6 bulan sudah maksimal gemuk. Siap Pak ya dipotong? Siap dipotong. Ini dari semua jenis ini, silangan ini yang paling bagus ini yang mana Pak? Jenis untuk bur Jawa Randu atau PE Jawa Randu Pak? Atau PE sama bur Pak? Ya, yang Crossing. yang menurut saya bagus ya kak, yang babonnya itu keturunan bur, cross bur, laki-lakinya dari PE. Tuh, jadi betina bur dan laki-laki PE Pak ya? betinanya betina cross bur, bukan bur, cross bur, terus lakinya PE sehingga badannya besar, bisa Tinggi Pak ya? tinggi dan bisa. Kalau PE kan gepeng, artinya tinggi kayak Bis Pak ya? gitu. Contohnya apa ini Pak? Apa? Ini salah satunya. Ini tapi ini lebih dominan pada PE-nya. Ini kan udah Ini penggunaan Pak ya? ya, ini yang hasil kita masih tahap awal-awal pertama itu cempenya kita temukan. Dan ini mungkin umur 1 tahun. Ada 1 tahun ya Pak ya? ada berapa ekor? Berapa ekor ini? Umur 1 tahun. Ini memang sengaja kita pengen mencari formulasi kalau pengembangan profit marginnya itu seperti apa sih kan gitu ya, artinya namanya juga kita organisasinya tetap keuntungan. Ini yang usia 1 tahunan ini berat kisaran berapa kilo Pak? Kurang lebih 30-an. 30 kilo ya. Biasanya Pak seperti ini dibanderol dengan harga berapa Pak? Untuk pengembangan ini? Kondisi harga sekarang antara 3 sampai 3,5 juta. Tapi itu nggak menghitung berat Pak ya? Enggak, kalau jogrok ya, kalau jogrok kan 3 sampai 3,5 juta. 1 tahun lebih dikit lah ini. Dan ini kalau musim depan ini bagus Pak harganya Pak ya? Agak sedikit naik lah gitu dibandingkan dengan hari biasa ya. Karena memang kebutuhan masyarakat juga meningkat. Biasanya untuk pengembangan berapa tahun, berapa bulan Pak? Kalau pengemukan idealnya sih kalau pengalaman saya maksimal itu 4 bulan, maksimal itu 4 bulan. Kalau 4 bulan itu belum belum jadi ya ada kendala pasti baik di
kambingnya sendiri maupun dari formulasi pakan. Biasanya mulai digemukkan usia berapa Pak? Idealnya Pak? Tinggal sasaran itu apa? Kalau mau untuk misalkan untuk konsumsi ya umur 5 bulan, 5 bulan, lepas sampai sempe 5 bulan itu baru masukkan ke penggemukan. 4 bulan, 2 bulan itu sudah kalau masuk konsumsi pasar itu sudah. Tapi kalau misalkan sasarannya untuk kekoh atau untuk kurban ya semakin tua kan semakin bagus. Relatif Pak. Ini rata-rata 1 tahun Pak ya? 1 tahun ya, ini hampir 1 tahun setengah ini. Ini 1 tahun setengah. Ini jenis jawaran di semua Pak ya? Jawaran itu semua. Kalau ini bur Pak ya? Ini cross bur tapi ya nggak tahu F berapa. Cross bur. Ini malah. Lima bulan Pak. 5 bulan Pak. Ini jumbo Pak ini ya? Jumbo. Ini ada darah burnya tapi Pak? Ya, kalau ini ada darah burnya. Cuman kan itu tadi kita belum punya koleksi apa namanya indukan bur yang bagus sehingga masih paling cross gitu. Sebenarnya Pak untuk pakan itu kan kadang ada orang yang beli pakan Pak ya, beli pakan jadi baik fermentasi ataupun konsentrat. Kalau menurut jenengan ini harga ekonomis dari sebuah pakan itu berapa sih Pak? Supaya ternak kita tetap untung tapi petani bisa beli pakan jadi gitu, nggak harus nanam sendiri. Misalkan petani yang nggak punya lahan kan nggak mungkin nanam, mereka harus beli pakan fermentasi ataupun konsentrat. Nah, menurut Bapak sendiri berapa sih Pak harga ekonomisnya itu Pak? Karena kalau secara teori ya, kalau kaitan pakan itu kebutuhan pakan secara teori ada yang mengatakan bahwa kebutuhan pakan kambing per hari itu 10% dari berat badan. Itu yang pertama, barometer kita adalah itu. Kemudian berapa sih pantasnya? Tadi kalau kita bicara penggemukan, sebab kambing laki-laki dengan perempuan itu porsi makannya berbeda jauh. Jadi kalau penggemukan misalkan 3 bulan atau 4 bulan, kalau mau mendapatkan keuntungan yang relatif cukup, kalau pakan itu lebih dari, menurut hitungan saya lebih dari 75.000 per bulan, itu kita berat mau mendapatkan keuntungan yang cukup. Artinya kalau 75 sampai 80.000 dibagi 30 berarti kurang lebih sekitar 2.000 sekian lah ya, 2.500. Artinya nilai pakan 1 ekor per hari itu jangan lebih dari 2.500 Per hari jangan lebih dari 2.500 per hari. Misal kebutuhan konsentratnya kita suplai dengan 3 atau 4 on konsentrat, sisanya hijauan, pakan hijauan itu, sehingga nilainya nggak lebih dari 2.500. Tapi itu kan secara teori, dimana tadi saya katakan potensi pakan kita seperti tebon jagung itu luar biasa melimpah, dan mungkin kalau kita punya lahan bisa nanam sendiri. Artinya itu nilai rupiahnya. Sebenarnya yang lain kan gratis sebenarnya. Jadi kalau lebih dari 75.000 itu menurut saya keuntungannya relatif kecil. Itu kalau sampai di atas 100.000 apalagi ya. Jadi standarnya adalah itu. Standarnya 75.000 per bulan ya, Per ekor. Oh. Ini kan ngomong-ngomong Pak Sutikno ini kan ketua HPPKI Pak ya? Iya. Nah, harapan Bapak sebagai ketua HPPKI ini untuk warga Bung Sewu, khususnya untuk para peternak-peternak milenial lah Pak yang masih muda seperti saya, itu harapan Bapak itu apa Pak kira-kira? Alam kita, Allah sudah menciptakan alam itu sebenarnya luar biasa. Artinya potensinya luar biasa. Apalagi dengan teknologi, dengan kondisi alam sekarang. Artinya mari kita sama-sama manfaatkan teknologi maupun alam yang memang melimpah ini sebagai sumber sumber penghasilan kita, karena ternak kambing ini ternyata sekarang lagi bukan ternaknya orang desa. Sekarang ternak kambing ini justru ada bahasa ternak kaum milenial.
ternak 5 sama dengan 100 itu mungkin repotnya sama, sehingga kuncinya ada di manajemen. Oleh karena itu harapan saya untuk khusus Pringsewu, mari kita sama masyarakat Pringsewu mendukung penetapan Kabupaten Pringsewu sebagai kawasan ternak kambing, sehingga ketahanan pangan khususnya dari daging ini bisa terjaga, dan mudah-mudahan Pringsewu ini menjadi rujukan menjadi kabupaten yang memang surplus akan kambing, swasembada kambing. Nah ini terakhir Pak, kalau misalkan Pak ada teman-teman terutama calon peternak milenial yang ingin silaturahmi atau dolan kandang ke sini, bagaimana Pak? Boleh nggak Pak untuk belajar Pak? Ya, salah satunya yang pengen saya berikan pengalaman saya kepada teman-teman itu adalah tentang bagaimana mentransfer pengalaman ilmu kepada teman-teman. Mari kita sama-sama tingkatkan Pringsewu, kembali tadi saya katakan Pringsewu ini menjadi swasembada ternak, sehingga ayo kita sama-sama saling menimba ilmu, saling memberikan pengalaman. Saya siap kapanpun untuk kita saling berbagi ilmu. Kita siap, mudah-mudahan kalau saya ada kelemahan juga mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pengalamannya atau sebaliknya. Saya siap jadi pembicara Pak ya nanti. Siap, Pak. Misalkan kita panggil kemana, misalkan ke sekolah atau insya Allah. Demikianlah teman-teman wawancara saya dengan Bapak Sugeng, Ketua HPDKI Kabupaten Pringsewu. Apabila teman-teman ingin belajar di sini, beliau dengan tangan terbuka siap untuk berbagi pengalaman dan informasi seputar peternakan kambing. Oke, baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.